Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Mama. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid Al-Mujahidin rahimakumullah. Pertama-tama tentu kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita dihidupkannya kembali setelah kita dimatikan melalui tidur kita tadi malam. Syukur alhamdulillah kita ringan hati datang ke masjid ini melaksanakan kewajiban kita salat fardu subuh berjamaah. Dilanjutkan dengan mengikuti pengajian rutin yang dilaksanakan oleh takmir masjid pada setiap subuh Rabu. Semogalah pengajian demi pengajian yang kita ikuti selama ini baik dari subuh ke subuh, dari maghrib ke maghrib, benar-benar dapat memberikan pemahaman yang benar kepada kita terkait dengan masalah-masalah agama, lebih khusus yang terkait dengan masalah ibadah kita kepada Allah. Sehingga dengan kita seringnya mengikuti kajian-kajian seperti ini, mudah-mudahan kita dapat beribadah sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Di tengah-tengah hari ini masih banyak saudara-saudara kita yang beribadah tanpa ada dasar. Di tengah-tengah hari ini masih banyak saudara-saudara kita yang beribadah tanpa ada contoh dari Rasulullah. Dua itulah nanti yang menentukan kualitas, mutu, nilai ibadah seseorang di hadapan Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kajian kita subuh ini, ulun ingin melanjutkan pengajian kita bulan yang lalu yang membahas atau membicarakan tentang pensucian qalb, pensucian hati. Di dalam kajian itu kemarin kita memahami bahwa Ibnul Qayyim Al-Jauziyah membagi hati ini ke dalam tiga. Ada hati yang sehat, hati yang sakit, dan hati yang mati. Ini yang kemarin kajian kita bulan yang lalu sempat tercecer ya, belum sempat dihabiskan. Kita kemarin bertolak dari satu hadis Rasulullah dan dua ayat di surah Asy-Syu'ara dan beberapa ayat terakhir di surah Al-Fajr. Kajian ini sangat penting untuk kita bisa mengelola hati. Orang sekarang menyebutnya dengan manajemen qalbu.
Karena gerak hati inilah nanti yang menentukan langkah aktivitas kita sehari-hari. Kemarin kita berawal bertolak dari satu hadis dan 2 ayat di surah Asy-Syu'ara dan beberapa ayat terakhir di surah Al-Fajr. Hadis itu berbunyi, Inna fil jasadi mudghah. Ija salahal jasadu kulluh. Wa ija pasadal jasadu kulluh. Ala wahiyal qalb. Apa ujar Rasul di sini? Inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Mudghah. Ija salahal jasadu kulluh. Bila segumpal daging itu baik sehat, maka sehat pula seluruh jasad itu. Wa ija pasadal jasadu kulluh. Bila segumpal daging itu rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Apa itu? La wahiyal qalb. Itulah hati. Dialah hati. Dan ini kita miliki hati. Kajian tentang hati ini tentu tidak berarti hati dalam bentuk isim, benda. Seperti amor, liver. Itu kajian-kajian orang-orang kedokteran. Tapi kalau di sini lebih bermakna pada hati nurani, rohani. Jadi dia sangat amat abstrak. Dan hati inilah nanti yang menentukan gerak. Nah, gerak hati. Dan itulah yang nanti yang menentukan perbuatan kita. Baik atau buruk. Karena memang hidup ini pilihan. Kalau di mana kita lahir, itu sudah dari sananya. Jadi itu bukan pilihan. Begitu kita lahir, lalu kita hidup, hidup ini pilihan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah telah mengilhamkan 2 jalan. Fujuraha wa taqwaha. Jalan keburukan, wa taqwaha. Ketakwaan. Pilihan. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dan merugilah orang yang mengotorinya. Maka hati kita ini harus dibersihkan supaya kita memiliki hati yang bersih. Karena hati yang bersih inilah nanti yang akan bisa berjumpa dengan Allah. Itulah yang disebut dengan Al-Quran istilahnya dengan kalbun salim. Jadi kita menuju kepada kesucian hati. Coba di dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara itu. Indah sekali Allah menyatakan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak ada lagi manfaat harta. Wala banun, tidak ada manfaat lagi anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Dengan hati yang suci. Itu yang nanti orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci. Dan itu yang hendak kita tuju.
Karena apa? Hati inilah yang menentukan tadi jasad kita baik, jasad kita buruk. Tergantung di sini. Karena itu maka kita diperintahkan untuk membersihkan diri ini yang dalam istilah agama disebut dengan tazkiyatun nafs. Pembersihan jiwa, lahir dan batin. Kenapa Pak? Yang namanya kita manusia ini ya, tempatnya salah dan hilaf. Karena itu maka ini perlu hati ini dibersihkan. Yaitu tadi tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itu ada dua kata. Ada tazkiyah, ada nafs. Tazkiyah itu berasal dari akar kata zak. Pensucian, pembersihan hati. Maksudnya di sini kita mengangkat, membersihkan hati kita menuju kepada kehidupan spiritual yang lebih tinggi. Itu zakat. Lalu ada kata nafs. Nafsu ujar kita. Nafsu ini salah satu organ rohani yang ia berperan kuat mendorong, memerintahkan jasad ini untuk melakukan suatu perbuatan. Dorongan nafsu. Sehingga manusia melakukan perbuatan. Apakah itu perbuatan baik? Apakah itu perbuatan buruk? Itu ada dorongan nafs. Sehingga ulama membagi nafsu ini beberapa. Ada yang membagi tiga. Pertama, nafs al-mutmainnah. Ujar kita, nafsul mutmainnah. Yang kedua, nafs al-lawamah. Nafsul lawamah. Yang ketiga, nafs al-lamaratusu. Nafsu yang ketiga ini yang cenderung gemar berbuat kejahatan. Mendorong dia untuk orang berbuat jahat. Jadi amun kawa menipu orang, wah senang. Ini nafsu Allah yang jahat. Dan itu ada dalam diri kita. Kalau itu dorongan itu lebih kuat, maka orang sering berbuat kejahatan. Senang berbuat kejahatan. Yang kita hendak tuju itu adalah dengan kalbun salim tadi. Nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang. Jiwa yang suci. Nah, nafsul mutmainnah inilah nanti yang akan dipanggil oleh Allah. Yang di dalamnya kalbun salim tadi. Ya ayuhan nafsul mutmainnah. Irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Coba indahnya. Allah yang manggil. Kalau sudah terhimpun di dalam diri kita kalbun salim dan nafsul mutmainnah. Ya ayuhan nafsul mutmainnah. Hai orang-orang yang berjiwa tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan tenang, dengan puas, dan diridai oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Fadkhuli jannati. Dan masuklah ke dalam surga. Allah yang manggil. Tapi dengan syarat ila man atallaha biqalbin salim. Imam Ghazali menyebut tazkiyatun nafs ini, kita membersihkan jiwa kita ini dari sifat-sifat kebuasan. Membersihkan jiwa kita ini dari sifat-sifat syaitan. Dan membersihkan jiwa kita ini dari sifat-sifat kebinatangan. Itu yang
diberantas, itu yang dibersihkan. Nah, untuk bisa kita membersihkan hati sampai kepada hati yang bersih, kalbun salim itu tadi, ada beberapa tahapan yang kita lakukan. Pertama, apa yang disebut dengan tatahur. Tatahur ini artinya kita mengangkat, membersihkan jiwa kita, hati kita ini dari beragam penyakit. Nah, ini tadi. Tadi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membagi hati ini ke dalam 3. Ada hati yang sehat, ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Nah, kita pertama harus membersihkan kalbu kita ini dari beragam penyakit hati yang bisa menyerang semua orang. Dibersihkan. Apa itu penyakit hati? Penyakit hati yang paling berat, yang paling besar adalah kufur. Ingkar terhadap Allah. Ini paling besar penyakit hati. Karena apa? Karena keingkaran terhadap Allah ini berarti kita mengingkari syahadat yang pernah diucapkan. Kita bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah. Jadi tauhid kita jangan sampai tercemar, terkontaminasi dari hal-hal yang berbau syirik. Karena itu kita tidak akan sebagai kufur, ingkar. Baik tauhid kita secara uluhiyah maupun tauhid kita secara rububiyah. Secara uluhiyah kita mengakui keesaan Allah. Sehingga kita mengakui tidak ada sesembahan kecuali Allah. La ma'buda illallah. Tidak ada yang aku ibadati kecuali hanyalah Allah. Itu tauhid uluhiyah. Mantap di situ. Kemudian jangan ada kekufuran kita terhadap tauhid tentang rububiyah Allah. Bahwa kita mengakui Allah lah yang menciptakan manusia, Allah lah yang menghidupkan, Allah lah yang mematikan, Allah lah yang memelihara, Allah lah yang menjaga, Allah lah yang mendidik, Allah lah yang menyehatkan, Allah lah yang menyembuhkan penyakit, Allah lah yang memberi rezeki. Semuanya terpulang kepada Allah secara rububiyah harus mantap. Jangan ada sesuatu kekufuran di situ atau didampingkan dengan yang lain. Kita sering baca ayat. Qulillahumma malikal mulki. Tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Wa tu'izzu man tasya' wa tujil man tasya' biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Habislah sudah di sini. Qulillahumma malikal mulki. Katakanlah wahai Allah Tuhan kami, Engkaulah yang menguasai seluruh isi alam ini. Kau berikan kekuasaan kepada siapa orang yang kau kehendaki. Kau ambil kekuasaan kepada siapa orang kau kehendaki. Kau berikan kemuliaan kepada siapa orang kau kehendaki. Kau tampakkan kehinaan kepada siapa orang kau kehendaki. Biyadikal khair. Di tanganmu segala sumber kebaikan itu. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkaulah yang menguasai seluruh isi alam ini. La haula wa la quwata illa billah. Sedang Allah ini. Itu tauhid kita secara rububiyah harus mantap. Jadi Allah yang menguasai harta yang kita miliki. Jangan merasa harta sendiri. Harta Allah. Dan kapan saja Allah bisa mengambilnya. Anak yang kita sayangi, titipan. Jangankan itu, roh dan nafas kita sendiri, kapan Allah bisa mengambilnya, tanpa harus memberitahu kepada kita. Kenapa? Itu milik Allah.
Habis sudah kita di sini kalau sampai ke sana puncak. Hati kita ini bersih. Milik Allah itu. Meninggal aja sana itu. Tadi malam tadi. Kalau di masjid. Ada tahu kita itu. Allah punya. Jadi jangan ada sesuatu penyakit hati yang kupur terhadap Allah, terhadap uluhiyah, terhadap rububiyah. Dulu sempat ulun contohkan di sini. Namun nih orang nih hendak berusaha. Dia yakin dulu. Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha." Tidak ada satupun makhluk yang melata di bumi ini kecuali Allah yang memberi rezeki. Jadi yang memberi rezeki itu Allah, bukan yang lain. Jangan meminta rezeki kepada yang lain di dalam berusaha. Kita ini wajib berusaha, tapi kada wajib berhasil. Artinya bisa berhasil, bisa kada. Tapi berusahanya wajib. Hendak berwarung misalnya. Tentu ada dan barangnya yang dijual. Mie goreng kah, nasi goreng kah, soto kah, ada. Ada tempatnya, ada mejanya, ada kursinya. Bagus lagi kalau ada lahan parkirnya. Sudahlah itu usaha ikhtiar kita. Rezekinya datang dari Allah. Cukuplah itu sudah kita berusaha. Tapi jangan ada penyelewengan usaha. Warung ikan itu kadipati didatangi orang. Coba ada foto sidin di situ. Itu kayak nang warung itu nah, 3 buncuk ada gambar sidin di situ. Nah, sehingga kalau itu keyakinan, lalu di warung-warung itu banyak foto-foto. Nah, foto siapa? Banyak gambar-gambar. Coba aja kalau kita mudik ke hulu sungai lah, makan di tengah jalan dia sekitar mana Binuang, mesti ada tuh gambar, foto. Jangan-jangan ada keyakinan di situ bahwa dengan menganggap gambar itu, foto itu, ini menjadi digemari orang. Ini berarti ada sakit hati. Kalau niatnya kayak itu. Tapi kalau niatnya menganggap foto gambar itu sebagai sebuah keindahan, gambar alam apa-apa, air terjun ke apa, kan apa-apa. Allah itu indah dan senang, suka kepada yang indah-indah. Tapi kalau terkait dengan rezeki tadi, ini yang terkontaminasi. Bersihkan itu dari sifat kekupuran. Karena itu penyakit hati yang paling besar. Dalam hal mencari rezeki. Kan dulu ulun pernah ceritakan, sering diceritakan, ada perempuan pernah ditayangkan di televisi, diberitakan televisi, orang lahan asik tawaf di Mekah, inya kubut-kubut menggunting kelambu Ka'bah. Kiswah. Karena ada keyakinan, tapi ditangkap polisi, akadul itu. Masuk televisi, usut-usut ternyata orang kita Indonesia. Kata apa orang Banjar kah? Cuma narancak ketujuh batu tukar gitu, nama jual orang Banjar, nama orang Banjar. Karena bilangnya dapat itu kan ada keyakinan punya pedagang anda kerja di dalam laci itu. Orang kada maharong lagi warung yang lain, warung yang tutup. Kalau nya pegawai bawa aja ke kantor tiap hari, karirnya akan cepat naik. Keyakinan ini keyakinan yang menyimpang. Harus yakin itu jangan sampai ada. Misalnya pada ayat yang lain Allah berfirman, wa ijamaritu wa yashfin. Bila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Kalau gitu, apakah usah ke dokter lah? Salah. Wajib ke dokter, harus ke dokter. Tapi yakin kita bahwa yang menyembuhkan ini bukan dokter, bukan obat. Dokter dan obat itu hanya sarana kita saja untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah. Sebab orang bisa aja penyakitnya sama, datang ke dokter yang sama, protapnya sama. Tapi yang satu sembuh, yang satu ada sembuh. Karena yang menyembuhkan bukan dokter. COVID misalnya. Kalau ini pernah COVID nih 14 hari di rumah sakit. Beberapa ekor di sini. Penyakitnya sama COVID. Ditangani oleh dokter yang sama. Protapnya sudah ada kalau dengan COVID itu, Pak. Ini obatnya, ini obatnya. Tapi
Ada yang meninggal, ada yang masih sembuh. Karena urusan meninggal ini, urusan kesembuhan ini Allah. Kita harus yakin. Gitu. Ini namanya kita memiliki tauhid secara uluhiyah, secara rububiyah. Yang kedua, penyakit hati, nifak. Jangan sampai ada nifak di dalam hati kita. Nifak itu apa? Nifak itu seseorang menampilkan gaya hidup yang islamis, agamis, religius. Tapi di dalam hatinya tersimpan kebencian terhadap Islam. Itu penifak, munafik. Nang ini, nang akhir-akhir ini, nang bazar-bazar tuh gawiannya tuh nifak sebetulnya. Yang Islamophobia itu ya. Benci terhadap Islam. Menista agama, menista ulama. Ini nih. Hatinya tuh hati yang sedang sakit. Namun nang kada katuju lawan Islam itu orang non-muslim, katakanlah orang kafir, mungkin kita masih bisa pahami karena berbeda keyakinan. Tapi yang menang benci kada ketujuh lawan Islam tuh orang Islam itu sendiri. Nah ini nang kita nang di luar jangkauan akal kita. Nah ini nang banyak nah akhir yang terjadi ini nih. Nah abu apa itu ngarannya kan tahu gitu macam-macam itu. Tahu sampian tahu jebaratan sudah. Orang Islam sendiri tapi kada ketujuh dengan Islam. Tapi sering menyerang Islam. Macam-macam pendapatnya. Ada juga yang berpendapat kada usah lagi Pak mendirikan tahfiz Al-Quran itu. Membuangi duit aja Pak. Yang berpendapat ini orang Islam. Kan banyak lembaga-lembaga tahfiz kita ada berdiri nih. Dianjurkan usah lagi itu. Zaman Rasulullah itu, Al-Quran itu dihafal karena memang kada ada lagi perangkat alat tulis. Jadi Al-Quran itu perlu direkam di dalam hafalan. Wayah ini, sekarang ini, HP kita sudah banyak. Mau baca surah apa tinggal HP. Jadi kada perlu lagi dihafal Al-Quran itu. Terus lagi bikin lembaga. Tapi nang bepandir ini orang Islam. Coba bayangkan. Di luar kita. Ini namanya nifak. Secara rasional, budil pernah bujur bang lah. Zaman Rasulullah kada ada tulis menulis. Baik. Penyakit hati yang lain. Dalam istilah agama disebut dengan hasad. Dengki. Nah ini penyakit hati berat juga ini. Dengki ini artinya seseorang tidak senang kalau ada orang lain mendapat rahmat, rezeki, nikmat melebihi daripadanya. Wah ini sakit hati itu. Hasad. Dengki. Kalau penyakit dengki ini terus menerus ada dalam jiwa kita, lama kelamaan dia bisa menjadi penyakit fisik. Meski berawal dari penyakit batin, tapi akhirnya bisa menjadi penyakit fisik. Aur garing atas. Dokter kan ketika mau obati juga bermula dari penyakit fisik, non fisik. Ada ampe-ampe di balik dokter sedang juga ke spesialis A, ke spesialis B ini. Karena dia ada kedengkian. Ini penyakit hati ini. Senang kalau orang itu mendapat musibah. Atau sebaliknya. Namun ada tetangga beli mobil baru, ingan karena zaman guring. Sakit ini. Tetangga nang nukar mobil baru tadi kalau tahu-tahu mau ngakar karo. Sauring karena zaman guring. Ini penyakit batin, Pak. Senang kalau orang itu sakit, sakit kalau orang itu senang. Nah, ini Pak ini. Istilahnya tuh begini. Ini hasad. Jangan sampai hasad ini ada dalam diri kita. Ini penyakit hati. Makanya di dalam agama kita. Untuk menghilangkan sifat kedengkian ini. Ada doa. Mungkin sampean sudah hafal. Dan doa ini
patut kita mohonkan setiap saat kepada Allah supaya jangan ada kedengkian. Kalau tidak keliru doa itu ada di Al-Quran surah Al-Hasr ayat 10. Kalau tidak keliru ya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Mudah-mudahan kita hafal semua itu, pendek saja ini. Sering-sering kita baca doa itu. Rabbana ighfir lana. Ya Allah Tuhan kami, ampunilah kami. Wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Dan ampunilah saudara-saudara kami yang lebih dulu beriman daripada kami. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan janganlah engkau tumbuhkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Bagus Bapak doa ini. Sering-sering kita baca. Kapan saja, apakah sholat, apa habis sholat dan sekarang itu. Sering kita baca dan enak, nyaman hati kita kalau sudah baca doa ini. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Inti dari situ tadi, ayatnya tadi, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Janganlah engkau tumbuhkan kedengkian di dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ini supaya kedengkian dalam hati kita itu tidak terjadi. Sebab kalau kedengkian itu bisa berdampak luas. Timbul fitnah, dosa fitnah pulang dapat kita. Situ aja bujur aja Bang Panu di tokonya itu. Payu berdagang. Barang yang dijual itu banyak barang palsu. KW 4. Hei amun bujur. Udah ke KW 4, KW 2 aja kalau lah. Kali lewaran jam nyebar KW 4 lah. Itu daripada hendak mahal benar. Itu palsu batnya di situ. Kalau seorang kadang mau menjual yang palsu sama asli. Lalu murah di situ. Belum tentu juga bujur. Ini ada dengki. Ya kan urusan rezeki tadi urusan Allah. Nasib akhirnya gitu. Sama-sama tamat PGA, sama-sama mengajar, sama-sama jadi guru. Rezekinya beda-beda, gajinya sama. Ada beda-beda rezeki. Tidak kawa itu urusan Allah. Kada kawa dihiri maksudnya gitu. Kalau hiri masih ada bagusnya lagi. Iri itu berpangkal orang tetap senang. Senang orang lain mendapat nikmat dari Allah. Tanpa mau mencederai orang lain itu. Senang juga, bahagia juga, gembira juga. Tapi kalau dengki tadi bermula dari tidak senang. Lalu untuk kita bisa menghilangkan, membersihkan jiwa tadi, kita harus melakukan dua, apa yang disebut dengan tahap. Pendekatan diri kita kepada Allah. Mendekatkan diri kita kepada Allah, tahakut ini dilakukan dengan dua cara. Dan ini ulun yakin sudah sampean lakukan. Pertama adalah sering-sering melakukan qiyamul lail. Salat tahajud. Orang yang sering melakukan salat tahajud, dia selalu berada dekat dengan Allah. Belum lagi. Dia selalu berada dekat dengan, karena orang yang tahajud itu dia selalu menghadap Allah dikala orang sedang tidurnya. Dan ini diperintahkan kepada kita. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatallah asa ayyam atsarka buka maqamam mahmuda.
pada sebagian malam bersalat tahajudlah kamu. Semoga Allah menempatkan kamu pada sisi, pada makom yang terpuji, makom mahmuda. Jadi kita merasa dekat dengan Allah. Karena untuk mendekatkan kita dengan Allah ini kerja kalbu, kerja kan ada rasa di sini. Dan orang yang bertahajud di malam hari itu, kita mendekatkan diri kepada Allah, Allah yang mendekatkan diri kepada kita. Tidakkah setiap malam, di sepertiga malam, Allah turun ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia. Dan Allah tawarkan, siapa yang memohon, aku kabulkan. Siapa yang meminta, aku beri. Siapa yang meminta ampun, aku ampuni. Itu tawaran Allah kepada orang yang sedang melakukan tahakkud. Yang kedua, dilakukan dengan zikir. Sering-sering kita berzikir, mengingat Allah. Karena hubungan kita dengan Allah adalah hubungan yang online. Hubungan yang tidak akan pernah putus. Kalau ya ada putus, berarti kita yang memutus, bukan Allah. Maka kita sering-sering berzikir kepada Allah. Zikir itu ada dua, ada zikir yang mutlak, zikir yang kapan saja kita bisa berzikir. Tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat. Walladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kapan saja berzikir, waktu berdiri, waktu duduk, waktu berbaring, kapan saja bisa berzikir dengan Allah. Ada zikir yang muqayyad, zikir-zikir yang terikat dengan waktu, dengan lafaz, dengan jumlah yang kita bacakan. Seperti zikir kita ba'da salat. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itulah yang kita baca. Jumlahnya 33, 33, 33. Ujar sampean, aku banyak aja waktu, menghadang waktu Isya, aku 300 kau aja. Itu sudah ditentukan. Tapi yang ulun sampaikan juga sih, apapun zikir yang kita lakukan, baik zikir yang mutlak, jadi yang muqayyad, kita tetap harus on the track, berada dalam pedoman Allah dalam berzikir. Di dalam surah Al-A'raf ayat 205 Allah berfirman, "Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna jahri minal qawli bil ghudwi wal asali fala takun minal ghafilin." Berzikirlah kamu menyebut nama Rabbmu, nama Tuhanmu di dalam hatimu. Fi nafsika tadarruan, dan dengan merendahkan hati, tawadhu, wa khifatan, dan perasaan takut, wa duna jahri minal qawli, dan janganlah kamu menyaringkan suaramu dalam berzikir baik pagi maupun petang. Dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai. Nah, jadi syukur alhamdulillah kita di masjid ini berzikir, berdoa kita sudah sesuai dengan panduan Al-Quran. Berzikir cukup didengar sendiri. Jadi kalau ada orang bertakut, kenapa jadi Masjid Al-Mujahidin itu orang sembahyang, berzikir juga hanya di situ. Jangankan gilek kepala, suara aja kada kedengaran. Jangan-jangan kada berzikir buahnya di situ. Kita jawab, kami berdoa dan berzikir ittiba kepada Al-Quran yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-A'raf ayat 205. Sebab orang mana bingung melihat orang kan patuh berzikir kan hangkoi, la ilallah, la ilallah. Nah, ini ada yang berjingkrak-jingkrak, duduk berdiri, kepala liiran. Tidak ada. Kita cukup dengan terdengar sendiri. Terakhir, setelah tahakut lalu tahalluk. Kita menampilkan diri dengan akhlak yang mulia, akhlak yang mensifati sifat-sifat Allah dalam Al-Quran. Kalau Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, sepatutnya akhlak kita menjadi orang yang pengasih, penyayang. Tampilkan ini. Kalau Allah itu bersifat Ghafurur Rahim, Maha Pemaaf, Maha Pengampun, sejuganya kita menjadi orang yang pemaaf, pengampun. Jangan keras hati. Kau jamunya kadang datang ke rumah, kau kada jauh mampu nih. Kecuali mencium tanganku hanya mampu nih. Itu bukan kalbun salim. Yang kalbun salim itu
belum lagi ingin minta maaf, sudah dimaafkan. Karena di dalam Al-Quran, Bapak-Bapak, tidak ada perintah meminta maaf. Yang ada itu adalah perintah memberi. Supaya hati ini bersih, jangan orang minta maaf. Sudah kita beri maaf. Itu mensifati ini. Dan tampilkan akhlak kita sebagai wujud mengejawantakan nilai-nilai Islam yang rahmatin alamin. Tadi di dalam pergaulan kita sehari-hari. Jangan kasar dalam berpendar. Supaya orang senang lawan kita. Karena di Al-Quran itu kita sudah diajarkan qaulan karimah. Berkatalah dengan perkataan yang mulia. Qaulan ma'rufa, berpandailah yang baik-baik. Qaulan sadida, berpandailah yang bujur. Nang bujur-bujur, jangan menyimpang. Qaulan baliga, berkatalah dengan perkataan yang berbobot. Qaulan layina, berkatalah dengan lemah lembut. Ini Pak, ada 6 qaulan-qaulan yang dicontohkan dalam Al-Quran. Jadi jangan kasar kita dalam berpandir, supaya kita mengejawantahkan nilai-nilai Islam yang mengandung nilai rahmat alam itu kepada seluruh umat. Nah, jadi simpulan kita, mari kita bersihkan jiwa kita dengan tatahur, hakut dan takhaluk, supaya kita memiliki kalbun salim. Supaya kita memiliki nafsul mutmainnah, dan akhirnya kita dipanggil oleh Allah. Mari kita renungkan lagi ayat Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak ada lagi manfaat harta. Tidak ada lagi manfaat anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Dengan itu maka kita akan dipanggil oleh Allah. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai orang-orang yang berjiwa tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan puas yang diridainya. Fadkhuli fi ibadi. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati. Dan masuklah ke dalam surgaku. Dan inilah ending akhir dari hidup kita. Dan yang menentukan tadi adalah kalbu, hati. Sehingga kita bisa memiliki hati yang bersih. Yang dalam Al-Quran disebut dengan kalbun salim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah, salah hilaf mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.